hidup rukun itu sering bertengkar, tidak menghargai satu sama lain. Di depan ini ada gambar. Yang ini hidup apa? Tidak rukun. Tidak rukun. Ya, satunya bertengkar dengan teman. Yang tadi dibilang sama Salis itu bertengkar kan? Itu juga termasuk tidak rukun. Tidak mau berteman sama temannya, mengucilkan, membuli, itu kan hidup tidak rukun. Terus contoh hidup rukun itu apa? Ada yang tahu nggak? Tahu apa? Coba Farid boleh dicontohin hidup rukun itu apa? Bersama mengerjakan kelompok. Ya, bekerja sama mengerjakan tugas, saling menghargai, saling membantu. Untuk gambar yang di depan ini, terus di gambar di depan ini apa-apa aja yang kayak terjadinya tuh apa-apa aja? Bertengkar, yang satu tuh bertengkar Bu, yang kedua dia kayak dikucilin, bully, manin. Ya. Untuk di hidup rukun yang pertama itu kan bertengkar dengan teman. Apa sih solusi kita untuk solusi kita saling, kan kita satu kelas ini kan ramai nih. Jadi cara kita menyelesaikan masalah tersebut tuh apa? Harus rukun Bu. Harus hidup rukun ya. Biar nggak bertengkar. Biar nggak bertengkar, saling menyapa. Untuk hidup rukun atau tidak rukun udah paham semua atau belum? Udah Bu. Udah paham semua ya. Manfaat dari hidup rukun sama tidak rukun itu apa? Sesuai suasana kelas jadi damai, tentram, pertemanan jadi enak gitu kan. Di sekarang Ibu ada lembar kerja untuk diselesaikan. Nanti kalau misalkan udah selesai boleh maju satu-satu untuk menjelaskan jawabannya sendiri. Oke Bu. Ibu bagikan ya. Ini untuk Salis, ini untuk Farid. Masing-masing siswa boleh mengerjakan ya. Nanti kan itu ada berapa soal di situ? 4 ya? 4 Bu. Masing-masing siswa boleh menjawab 2 soal. Jadi Salis 2, Farid 2. Nanti menjelaskan ke depan ya. Kalau misalkan udah selesai nanti maju ke depan untuk menjelaskan di depan. Perhatikan dulu ke depan. Kan kita sekarang belajar di hidup rukun. Hidup rukun itu berkaitan dengan sila keberapa? Ada yang tahu nggak? Di sini menjelaskan ya, hidup rukun di sekolah sebagian contoh sederhana mewujudkan persatuan. Jadi di sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Kita kan berarti itu termasuknya ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Berarti kita sudah, kalau misalkan kita sudah menjalankan hidup rukun sama teman-temannya, sama orang sekitar,
Tadi kita sudah mewujudkan sila ketiga. Untuk gambaran kerjanya sudah selesai atau belum? Sudah ya. Siap, Salis mau maju pertama? Boleh Salis maju ke depan. Salis jawabnya Nomor 1 sama nomor 2. 1 sama nomor 2 ya. Yang lain boleh dilihat. Nomor 1 itu amati gambar berikut, beri tanda checklist pada gambar yang menunjukkan hidup rukun di sekolah. Salis jawabnya? Saya menjawab ada di gambar 1, 2, 3, sama 4. Sama 4 ya. Apa nomor Sama 5, Bu. sama 5 ya. Oke, nomor 4 kenapa nggak dipilih? Karena itu contoh hidup tidak rukun, karena dia berkelahi atau berantem. Kalau nomor 1 Nomor 1 dia tolong menolong, nomor 2 berteman dengan baik. nomor 3 Nomor 3 dia bekerja sama atau gotong royong. nomor 4 Kerja kelompok. baru Salis untuk jawabannya. Nomor 1 sudah benar. Terus nomor 2 Nomor 2 itu kita harus saling menghargai teman. ya. Jika ada teman yang kesulitan, kita harus tolong menolong. Berbicara dengan teman menggunakan kata-kata yang sopan. Kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda. Menjaga kebersihan kelas dilakukan bersama-sama. Sudah, Bu. Jawaban Salis sudah benar semua ya. Salis boleh dudukkan mejanya. Kasih. Di nomor 2 ibu bahas lagi ya. Kan nomor 1 kita harus saling menghargai teman. Kayak misalkan teman itu berpendapat atau apa gitu, ngasih kita bicara, biar kita tuh menghargai satu sama lain. Jadi kita nggak ini Farid ini lagi ngomong tapi Salis nggak mau dengerin. Jadi kan itu termasuk kita tidak menghargai. Nomor 2 itu apa? Jika ada teman kesulitan, kita harus menolong. Misalkan Salis nggak ada pulpen, Farid pun tahu, dan Farid juga punya pulpennya 2. Jadi Salis mau nggak? Ini aku ada pulpen. Aku ada pulpen 1 nih. Yang nggak mau kan karena Salis kan nggak ada pulpen. Yang nomor 3 berbicara dengan teman menggunakan kata-kata yang sopan. Kita nggak boleh menggunakan kata-kata kasar. Tahu nggak kata-kata kasar itu kata-kata yang gimana? Kayak misalkan di bahasa Indonesia kan kita ada saya, sedangkan kalau biasanya yang kasar itu kan kayak kau itu kan udah kasar banget kan. Kau nih. Kalau nggak pun yang kayak bahasa kotor, misalkan kayak bahasa hewan atau apa itu, terus bilangin bodoh itu kan nggak boleh. Lebih baik kita menggunakan bahasa yang sopan. Kita kasih tahu dengan bahasa yang benar. 4, kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda. Dan misalkan teman kita nih agak telat atau dia nih suka salah gitu kan, kita nggak boleh kau nih, hehe kau nih, nggak boleh diejek temannya. Kalau misalkan emang dia susah atau kita udah maklumin aja gitu. Jadi nggak usah diejek-ejek, nggak usah dijauhin kalau misalkan kawannya atau temannya itu memiliki kekurangan. 5, menjaga kebersihan kelas dilakukan bersama-sama. Jadi kalau misalkan kelasnya kotor atau apa, kita bersihin sama-sama, nggak usah udahlah dia aja yang membersihkan gitu. Jadi kita tuh harus saling menolong. Juga termasuk di nomor 2 tadi yang tolong menolong temannya itu. Lanjut sama Fadil, boleh lanjut ke depan. Fadil nomor 3 sama nomor 4 ya. Di sini nomor 3 boleh diperhatikan ya. Raka tidak membawa pensil. Ia terlihat sedih
Untuk jawaban nomor 3 sudah benar ya. Nomor 4, tuliskan 3 contoh sikap hidup rukun yang kamu lakukan di sekolah. Ada itu. 1, tolong menolong. 2, bergotong royong. 3, bekerja kelompok bersama. Iya betul. Ya, Bu Fadil sudah baik semua ya, jawabannya sudah benar. Dari kursinya. Boleh diperhatikan lagi di paling bawah itu ada refleksi diri. Refleksi diri, berikan tanda checklist pada pertanyaan yang sesuai dengan dirimu. Saya terbiasa menghargai teman. Salis terbiasa enggak? Fadil terbiasa enggak? Nanti boleh dijawab ya. Ya, nomor 2-nya itu saya mau membantu teman yang membutuhkan. Nanti boleh di checklist. Itu menurut Salis gimana? Fadil gimana? Dan nomor 3 itu saya berusaha menjaga kerukunan di sekolah. Nanti boleh di checklist. Nanti kalau misalkan udah selesai semua boleh dikumpulin ya. Nanti sebelum pulang sekolah boleh menuliskan di kertas masing-masing. Di belakangnya kan ada kertas kosong. Nanti boleh ditulis mulai hari ini saya hidup rukun dengan, dalam kurung nanti ditulis di dalam kelasnya tuh dalam kurung itu ditulis nama temannya. Boleh ditulis nanti. Terus nanti dikumpulin biar ibu yang nempel sendiri. Untuk pelajaran hari ini sudah paham semua atau belum? Sudah ya. Nanti jangan lupa untuk ditaati hidup rukunnya, jangan berkelahi sama teman-teman sekelasnya. Untuk kelas hari ini kita sudah selesai ya. Kita tutup hari ini dengan baca doa sebelum pulang. Mulai. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.